Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Di awal cuplikan tadi adalah gambaran penampakan Kiai Haji Miftahul Akhyar bersama Habib Taufik Assegaf, Ketua Rabithah Alawiyah yang ada di Indonesia. Ketika kita mencermati gambar tersebut, maka kita akan menyatakan, oh, kalau begitu ya pantaslah kiranya Ketua Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, lebih melindungi para habib yang jelas-jelas nyata menyengsarakan warga Nahdlatul Ulama dibandingkan Rois Am melindungi, mengayomi, membela para kiai dan warga NU yang ada di grassroots. Karena ternyata berbaik-baikan, bergandeng renteng dengan Taufik Assegaf dan para habib itu ternyata lebih menguntungkan. Ada keuntungan dari berbagai sisi. Di satu sisi, keuntungan dengan bergandeng renteng akan memperoleh tingkat kehormatan kewalian. Karena habib-habib dari Tarim itu, menurut ceritanya, menurut informasinya sudah dipastikan mereka adalah wali-wali Allah. Dan orang yang kumpul dengan wali Allah akan menjadi wali Allah. Maka Kiai Haji Miftahul Akhyar saat ini sudah menjadi wali Allah karena bergandeng renteng dengan para habib wali-wali Allah. Yang kedua, dengan bergandeng renteng dengan para habib akan mendapatkan keuntungan materi fulus. Kenapa? Karena kita tahu para habib yang ada di Indonesia itu orientasinya adalah bagaimana mendapatkan fulus melalui doktrin-doktrin kepada para habib. Sehingga orang-orang yang sudah terkena doktrin itu dengan segala kepatuhan dan ketundukannya akan sowan, akan hadir dengan memberikan apa yang diinginkan oleh para habib. Saudara bisa melihat dan menonton bagaimana para mukibin itu tunduk-tunduk, cium kaki, cium tangan, dan menyerahkan amplop seperti gambar yang ada di video nanti. Yang ketiga, tentu dengan bergandeng renteng bersama para habib, insya Allah akan juga mendapat gelar habib. Maka bagi Rois Am Nahdlatul Ulama tidak penting warga NU yang sengsara, yang menderita, yang dipersekusi. Yang penting habib-habib dilindungi. Dengan melihat fakta di mana Kiai Haji Miftahul Akhyar begitu sengitnya, begitu bencinya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan orang-orang yang meluruskan nasab para habib, yang menggugat dan meminta bukti kalau habib-habib itu sebagai keturunan Rasulullah, dan orang-orang semacam Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tadi disebut oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai, mohon maaf, sebagai orang yang memfitnah, sebagai orang yang mengacak-acak, sebagai orang yang mengadu domba, dan lebih dari itu dituduh sebagai kaum Khawarij, orang yang memecah belah umat Islam. Padahal saudara-saudara sekalian, kalau sedikit saja Kiai Haji Miftahul Akhyar membaca tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka di sana Kiai Haji Miftahul Akhyar akan tahu apa yang ditulis. Yang ditulis hanya menjelaskan, menerangkan bahwa habib-habib itu tidak terbukti nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah.
Tetapi kenapa begitu sengitnya, begitu marah-marahnya Kiai Haji Miftahul Akhyar sampai rela mengorbankan warganya Nahdlatul Ulama, sampai mengorbankan para kiai-kiai yang mestinya dilindungi oleh Nahdlatul Ulama, tapi justru kemarin dia menyatakan orang-orang yang membela, yang memperjuangkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, meluruskan nasab para Habib, akan akan dipelajari, akan diteliti. Bisa-bisa saja nanti pada waktunya akan dipecat dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Ini kiai apa ini? Karena itu, kepada Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, tolong, kalau Anda belum membaca, silakan membaca. Kalau Anda tidak tahu nasab para Habib itu adalah terputus, silakan undang kiai-kiai yang punya data dan punya bukti. Pak Kiai silakan berdebat. Jangan malah melindungi Habib. Terus terang aja, Habib-Habib itu hidupnya ada di Nahdlatul Ulama. Sampean mungkin dengan bergabung ngikut para Habib bisa lama-lama menjadi Habib, dan tentu akan meniru kelakuan Habib. Cepat atau lambat, sampean bisa jadi akan melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh para Habib. Jadi, sekali lagi, Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar, kami akhirnya berpraduga dan berprasangka. Ternyata jenengan itu adalah tidak ada bedanya dengan para Habib, sehingga keburukan-keburukan Habib panjenengan lindungi, panjenengan ayomi, bahkan panjenengan amankan. Apa panjenengan tidak melihat fakta di lapangan betapa banyaknya para Habib yang bejat? Sekali-sekali sampean ngomong, kasih tahu kepada Habib yang dekat dengan sampean itu untuk menegur, untuk mengingatkan Habib-Habib yang kurang ajar itu. Kan sampean bisa, sampean kan ketua, punya kekuasaan, punya otoritas. Jangan duduk ongkang-ongkang menikmati di Menara Gading, membiarkan warga Nahdlatul Ulama berjuang sendiri untuk membebaskan dari kejahatan para Habib. Ini terus akan saya suarakan walaupun terulang-ulang atau berulang-ulang. Kepada saudara-saudara saya, mari kita terus suarakan walaupun yang kita suarakan ini sama dengan yang kemarin. Karena kalau kejahatan dibiarkan, orang akan menganggapnya kejahatan itu menjadi sebuah kebenaran. Kalau yang dilakukan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ini tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang mengingatkan, bisa saja dia akan terperosok, dan kalau sudah terperosok, maka kasihan nanti pada akhirnya. Sejarah akan mencatat bahwa hari ini Rois Am Nahdlatul Ulama adalah Rois Am terburuk dan terlemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.